Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau baik. Lihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Koreksi dengan firman-Mu, bahwa kami menjadi serupa segambar dengan Kau. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, bukan yang lain Tuhan. Dapatin hati kami menyenangkan hati. Siang hari ini Roh Kudus, kami memberi hati kami untuk Engkau, untuk diubah, dijamah, dilawat Tuhan. Enggak ada yang lain yang lebih mulia selain Engkau. Enggak ada yang lain Tuhan. Buat hati kami nempel dengan Engkau Tuhan. Pikiran dan perasaan kami menyatu dengan Engkau, sehingga kami ngerti apa yang Kau mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan lanjutkan kembali. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, saya senang sekali dengan Mazmur Bani Korah ini. Ketika kita belajar tentang Mazmur Bani Korah, Mazmurnya selalu dalam, membangun hubungan dengan Tuhan, memiliki kerinduan dan kehausan dengan Tuhan. Itu kunci yang utamanya memang untuk menjadi orang percaya. Sekarang kita akan lihat di Mazmur pasal yang ke-84 mulai ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Sekalipun nenek moyangnya pernah memberontak di zamannya Musa, Datan, Korah dan Abiram, mereka dilenyapkan, ditelan bumi hidup-hidup. Tetapi ada satu keturunan dari Bani Korah ini yang tidak mau ngikutin kelakuan nenek moyangnya. Dan mereka orang yang hidup takut akan Tuhan dan mencintai Tuhan. Bapak Ibu nanti selidikin seluruh di kitab Mazmur. Apa yang ditulis oleh Bani Korah selalu berbicara tentang kedalaman, keintiman dengan Tuhan, kerinduan dengan Tuhan. Orang Kristen yang memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan, yang dikejar adalah perkenanan Tuhan. Yang dikejar bagaimana selama di bumi ini melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bisa kita bekerja, kita melakukan bisnis, kita jadi ibu rumah tangga, kita bisa melakukan aktivitas apapun, usaha apapun, profesi jabatan apapun, kegiatan apapun, tetapi ujungnya nama Tuhan harus dipermuliakan. Untuk nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita, kita harus nempel kepada sumbernya. Kita harus nempel pada kuasa sumber itu sendiri. Supaya apa? Ketika kita nempel dengan sumbernya, akhirnya manifestasi kuasa Tuhan mengalir melalui kehidupan kita. Bani Korah ini setiap Mazmur selalu berbicara tentang kerinduan, kelaparan dengan Tuhan. Di ayat selanjutnya, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Ini orangnya senangnya dekat dengan Tuhan. Di ayat yang lain, di pasal yang ini berbicara, seperti rusa yang haus akan air, begitulah jiwaku merindukan Tuhan. Ini orang yang lapar pingin Tuhan. Pingin Tuhan. Orang itu ya, kalau memiliki kerinduan dan kelaparan dengan Tuhan, hatinya berkobar-kobar. Dia pingin hidupnya itu selalu menyenangkan hati Tuhan. Orang model kayak begini ya, bisa tergelincir jatuh, gelincir melakukan kesalahan, tapi cepat sekali bertobat, cepat sekali berubah. Kenapa? Yang dikejar Tuhan, tujuan hidupnya Tuhan. Melakukan bisnis, melakukan usaha, melakukan kegiatan apapun, bisa selama kita masih pakai tubuh jasmani ini, kita seringkali masih ada keinginan daging. Tetapi ketika sudah menyimpang dari kebenaran, hati kita cepat sekali berubah, cepat sekali bertobat, cepat sekali sadar bahwa semua yang kita lakukan, yang kita kerjakan, kalau itu tidak menyenangkan hati Tuhan, kita buru-buru berubah dan bertobat. Ini orang yang haus sama Tuhan. Senangnya apa? Tinggal dekat dengan Tuhan. Nempel sama Tuhan. Dia tahu loh, orang yang ngerti isi hati Tuhan, dia akan ngerti maunya Tuhan. Dia akan ngerti bagaimana menjalankan hidup ini dalam kekudusan dan kesucian. Dia nggak mau nyakitin hati Tuhan.
Dia melakukan aktivitas apapun, tujuan akhirnya hanya untuk nyenengin hati Tuhan. Untuk nyenengin hati Tuhan, gak ada yang lain. Lalu saya berdoa, tambah hari hidup kita ini semakin diubahkan Tuhan. Tambah hari hati kita ini semakin dibawa ngalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Makanya kekristenan yang sejati adalah kekristenan yang membangun hubungan dengan Tuhan. Kalau kekristenanmu tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, kamu bisa jadi memiliki agama Kristen, tapi sikap, tindakan, dan perbuatanmu kedagingan. Tidak heran hidupmu jadi batu sandungan. Mulutmu jahat, pikiranmu busuk, kelakuanmu bencekno, ngeselin, dan lain sebagainya. Berapa banyak di antara kita seringkali fisik beribadah, fisik melakukan aktivitas, punya gelar dan jabatan sebagai pelayan Tuhan dan hamba Tuhan, tapi sikap dan tindakan serta perbuatan kita nggak menunjukkan bahwa kita ini mencintai Tuhan, nggak memiliki kehausan dan kelaparan dengan Tuhan. Kalau kekristenan kita ini nggak memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, nggak memiliki hubungan keintiman dengan Tuhan, lah terus mau ngapain? Wong sumbernya Tuhan. Kekuatan kita ini adalah Tuhan. Sumber dari segala sesuatu yang kita kerjakan adalah Tuhan. Tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Kalau kita nggak suka dengan Tuhan, nggak suka dengan kebenaran, nggak suka berdoa, nggak suka membangun keintiman dengan Tuhan, terus kita melakukan aktivitas, merasa bisa, merasa mampu, merasa sanggup, pokoknya melakukan segala sesuatu semau kita sendiri, apa yang terjadi? Bukankah kita ini menjadi orang yang tidak peduli dengan Tuhan, tapi orang yang senang tinggal di dalam hadirat Tuhan? Pasti hidupnya diubahkan, pasti hatinya diubahkan. Saya percaya kalau Bapak Ibu memiliki kerinduan, kelaparan dengan Tuhan, hidupmu pasti berubah. Ada orang-orang yang hidup dalam dosa mungkin hari ini, yang kamu perbuat, yang kamu lakukan, udah tahu salah tapi kamu tetap lakukan. Sudah tahu perbuatan itu nyakitin hati Tuhan dan kamu tetap lakukan. Hari ini berubah, hari ini bertobat. Jangan sampai tetap melakukan dosa dan ujungnya kita nggak didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Ada orang-orang yang sudah ngerti firman bertahun-tahun, udah belajar firman. Kalau engkau melakukan kejahatan dan dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, bertobat. Kasih karunia Allah masih tersedia kok. Kalau engkau sudah Kristen bertahun-tahun, hanya rutinitas hari Minggu ibadah, tapi hari-hari biasa nggak memiliki kerinduan dan kelaparan dengan Tuhan, nggak pingin Tuhan, nggak pingin tahu firman. Yang penting hidupku aman, semuanya sudah tersedia, bisnisku lancar, keuanganku lancar, aku nggak kekurangan apa-apa, toh aku tiap bulan juga bisa bagi berkat kepada orang-orang yang susah, kasih makan anak yatim piatu, bisa memberi orang-orang yang kelaparan, dan nggak apa-apa. Dengerin baik-baik. Kalau engkau bisa melakukan aktivitas apapun hari ini dan diberkati dan bisa memberkatin banyak orang, itu sumbernya Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam hidupmu. Supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui kehidupan kita. Jadi kalau ujung dari yang kita perbuat hanya perbuatan daging saja, suatu hari kita nggak akan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Miliki rasa haus dan lapar dengan Tuhan. Kalau kekristenanmu nggak memiliki rasa haus dan lapar, nggak peduli dengan Tuhan, nggak memiliki kerinduan, hati yang menggebu-gebu, hati yang bergelora, untuk pingin tahu tentang isi hati Tuhan, pingin tahu tentang kebenaran, pingin tahu tujuan hidupmu diciptakan Tuhan sampai hari ini untuk apa, dan nggak peduli dan cuek, hanya melakukan rutinitas agamawi. Jadi minggu ke gereja, setelah itu tidak peduli dengan Tuhan, hanya peduli dengan kebutuhan dan kepentinganmu sendiri. Dengerin baik-baik. Kamu meninggalkan kasih yang semula, kata kitab Wahyu, suatu hari engkau akan dimuntahkan. Engkau nggak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Makanya rajin datang ibadah di gereja tidak membuktikan bahwa kamu rohani loh. Orang yang rohani adalah orang yang memiliki hubungan keintiman dengan Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan, memiliki kedalaman, dimensi dengan Tuhan. Orang kayak begini, di ayat yang keduanya pasti akan ngomong, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Jiwanya hancur merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Jiwa kan berbicara tentang pikiran, perasaan, kemauan, kehendak. Selalu merindukan Tuhan. Pikirannya merindukan Tuhan. Perasaannya merindukan Tuhan. Kemauannya merindukan Tuhan.
Ini orang yang benar-benar hidup di dalam roh. Tapi pada kenyataannya, banyak di antara kita ini, pikiran kita mengembara kemana-mana, mikirkan hal yang duniawi, kemauan kita nggak sesuai dengan firman, kehendak kita, ngikutin kehendak kita sendiri, ngikutin ego kita sendiri, ngikutin kemauan kita sendiri, kita nggak peduli dengan Tuhan. Tetapi, kalau kita memiliki jiwa yang hancur, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Bayangin, ini orang pingin banget kenal Tuhan, ngalami Tuhan. Pikirannya, perasaannya, kemauannya hanya pingin kenal Tuhan. Bisa jadi bos di perusahaan, bisa jadi CEO, bisa jadi pegawai negeri, bisa jadi pengacara, bisa jadi polisi, bisa jadi tentara, bisa jadi pengusaha atau pegawai, atau apapun. Tapi engkau memiliki jiwa yang merindukan Tuhan. Pikiranmu pingin Tuhan, perasaanmu pingin Tuhan. Hatimu lembut lagi untuk diubah Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan, engkau punya pekerjaan, kamu lakukan dengan tanggung jawab. Tuhan lihat, bosmu lihat, atasanmu lihat, betapa engkau menjadi orang yang tanggung jawab. Nama Tuhan dipermuliakan melalui pekerjaan, melalui jabatanmu, melalui profesimu. Akhirnya Pak, orang akan dilawat Tuhan. Ini orang yang memiliki kerinduan dengan Tuhan. Hati dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Hatinya bersorak-sorai, dagingnya pun bersorak-sorai. Dia tahu, toh kalau aku ngadepin masalah, toh kalau aku ngadepin tantangan hidup, toh kalau aku ngadepin tekanan, aku tahu Tuhan yang aku sembah, Tuhan yang aku layani siang dalam dan malam. Dia tidak pernah merancangkan kejahatan, Dia akan merancangkan kebaikan sekalipun hari ini kondisiku tidak baik. Orang yang kenal Tuhan, dia tahu persis apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupnya. Dia nggak perlu khawatir, dia nggak akan kecewa, dia nggak akan pikiran buruk, dia akan fokus dengan rencana Tuhan dalam hidupnya. Orang kayak begini tuh cool zaman sekarang. Tenang, enjoy di tengah badai, tenang di tengah goncangan, nikmatin hidupnya dalam kedamaian dan sukacita. Orang model kayak begini, hidupnya akan mempermuliakan nama Tuhan. Hidupnya akan jadi berkat bagi banyak orang. Saya berdoa, apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita kerjakan hari ini, apapun yang Tuhan percayakan, kita kerjakan dengan segenap hati. Kita beri hati kita sepenuhnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Sampai kita memiliki kerinduan dan kelaparan dengan Tuhan. Saya hampir tiap hari ngonselingin orang. Saya sering kali temuin ya, orang sudah bertahun-tahun bergereja, jadi jemaat Tuhan, melayan Tuhan, jadi hamba Tuhan, sekolah Alkitab, punya gelar STH, MTH, doktor bahkan. Tapi saya melihat dari kehidupannya, dari karakternya benar-benar gak mencerminkan kehidupan yang kenal Tuhan. Mungkin dia hanya menjalankan rutinitas agamawinya, tapi tidak memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Kalau engkau gak memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, Bapak Ibu, hidupmu akan biasa-biasa saja. Saya perhatikan kalau saya ngomong tentang hubungan kedalaman dengan Tuhan, ini biasanya kalau diupload di YouTube tidak suka banyak yang nonton. Terlalu berat. Tapi kalau ngomong tentang persoalan, masalah, breakthrough, terobosan, dan lain sebagainya, itu banyak yang nonton. Tapi saya mesti ajarkan ini, karena ini sumber dari terobosan itu sendiri. Sumber dari promosi dan peninggian itu kalau kita ini dalam berjalan bersama Tuhan. Setiap langkah kita sesuai dengan kehendak Tuhan, apa yang kita perbuat selaras dengan apa yang Tuhan mau, ujung dari kehidupan kita akan mengalami kemenangan. Banyak orang hanya ngejar pertolongannya, banyak orang hanya ngejar mujizatnya, tapi nggak mau ngejar sumbernya. Saya sudah pernah katakan, kalau kita ini ngejar tangannya Tuhan, kita akan terima mujizat. Kita akan terima terobosan. Tapi kalau engkau kejar hatinya, engkau kejar pribadinya, engkau akan dapat semuanya. Dan untuk mengejar Tuhan, engkau mesti dedikasikan hatimu, pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu. Engkau harus memiliki kerinduan dan kelaparan dengan Tuhan. Beberapa minggu yang lalu saya ajarin bagaimana kita belajar diam dalam hadirat Tuhan. Diam seperti Maria. Maria itu diam duduk di kaki Tuhan dengerin Tuhan ngomong. Tapi Marta melakukan segala sesuatu untuk melayani Tuhan, menyediakan yang terbaik. Dua-duanya bagus, tapi Tuhan lebih senang dengan apa yang dilakukan Maria. Kebayangan dari kita ketika kita ini datang
Sama Tuhan, ya berdoa, nyembah Tuhan, ya nyembah Tuhan. Tapi jarang orang yang duduk diam di kaki Tuhan, dengerin Tuhan ngomong. Taruh hatinya, pikirannya, perasaannya, kemauannya, kehendaknya pada Tuhan. Biasanya di antara kita ketika kita datang sama Tuhan, kita berondong Tuhan dengan segala macam permohonan. Berkati anakku, cucuku, istriku, bisnisku, usahaku, mobilku, dan lain sebagainya. Berkati pelayananku, urapiahku, dan kita nyembah mungkin, kita baca firman mungkin bahasa roh. Jarang kita duduk diam dengerin Tuhan ngomong. Dan untuk engkau duduk diam dengerin Tuhan ngomong, engkau harus menaklukkan pikiranmu, engkau menyangkali dirimu begitu rupa, engkau mesti matikan handphonemu, engkau taruh hatimu, perasaanmu, kemauanmu, kehendakmu pada pusat kehendak Tuhan. Dan perlu waktu yang panjang, tidak cukup sehari kita lakukan, tiap hari kontinu. Mungkin dalam 1 jam engkau benar-benar duduk diam di kaki Tuhan. Mungkin 50 menitnya peperangan menaklukkan pikirannya. 10 menitnya baru bisa engkau diam dengerin, masuk dalam dimensi kedalaman. Besok dilakukan lagi dari 50 menit peperangan, mungkin tinggal 40 menit. Sisanya kamu bisa diam dalam hadirat Tuhan. Terus dilakukan. Lama-lama kamu memiliki ketajaman. Ketika engkau belajar firman, engkau dapat pewahyuan yang berbeda. Ketika engkau pelayanan, engkau dapat pengurapan yang berbeda. Ketika engkau melakukan keputusan, mengambil keputusan dalam sebuah bisnis, kerjasama dan lain sebagainya, engkau memiliki kepekaan yang tajam. Ini kehendak Tuhan dan tidak. Ketika engkau memiliki kepekaan yang tajam, engkau tahu membedakan mana yang berkenan di hadapan Tuhan dan yang sempurna di hadapan Tuhan. Kita mau lakukan yang sempurna seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu bisa bayangkan, ketika kita memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, kita memiliki hubungan dimensi kedalaman dengan Tuhan, dagingmu lama-lama mati terhadap egomu, terhadap kemauanmu, terhadap kehendakmu. Ini namanya pikul salib sangkal diri mati daging. Kamu mati terhadap diri sendiri. Mati keinginan dagingmu dan hawa nafsumu. Kamu hanya ingin nyenengin Tuhan. Kamu bekerja, bisnis, usaha, buka toko, buka pabrik, atau apapun lah namanya. Fokusmu hanya ingin mempermuliakan nama Tuhan lewat segala sesuatu yang kamu kerjakan dan lakukan. Sudah gak ingin membanggakan diri. Sudah gak ingin keinginan itu yang hanya memuaskan hawa nafsu dan ego. Gak ingin lagi. Toh kalau kamu tiba-tiba ada keinginan cepat sekali berubah dan bertobat, balik sama Tuhan. Pelan-pelan kamu masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Tambah hari, tambah engkau mematikan keinginan daging dan hawa nafsumu. Ketika engkau pelayanan, terutama hamba Tuhan harus masuk sampai level ini, sampai engkau memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Apa yang terjadi ketika engkau memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan? Di dalam doamu, di dalam penyembahanmu. Ketika engkau pelayanan, urapan Tuhan, hadirat Tuhan manifestasi melalui hidupmu. Kuasa Tuhan mengalir melalui hidupmu. Otomatis keinginan daging, hawa nafsu, ego, dan lain sebagainya pelan-pelan mati dalam hidupmu. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Nah, ini proses kematian daging lewat keintiman dengan Tuhan. Setiap orang harus sampai masuk level ini loh. Bapak Ibu, dalam satu hari itu ada 24 jam. Dalam 24 jam harusnya kita lebih banyak luangkan waktu untuk diam di kaki Tuhan. Gak pingin apa-apanya, pingin Tuhan ngomong, pingin dengerin isi hati Tuhan, pingin kenal Tuhan. Di sisi lain kita merenungkan firman, kita berbahasa roh, kita nyembah Tuhan, kita nyanyi dan lain sebagainya. Tapi jarang orang bisa duduk diam di kakinya, dengerin apa yang dia mau. Kadang kita pingin dengerin suara Tuhan, Tuhan gak bicara apa-apa, tetap lakukan hari pertama, kedua, ketiga, minggu pertama, minggu kedua, bulan pertama, bulan kedua, tahun pertama, tahun kedua, tetap lakukan. Kalau Tuhan belum bicara, Tuhan akan bicara lewat hal yang lain. Kalau engkau diam dalam hadiratnya, tidak selalu Tuhan bicara, tapi Tuhan selalu bicara lewat hal yang lain. Tapi ketika engkau bekerja, melakukan aktivitas dan pelayanan, tiba-tiba manifestasi kuasanya, hadiratnya menyertai hidupmu dan banyak orang diubahkan melalui hidupmu.
Banyak orang akan melihat kemuliaan dinyatakan melalui hidupmu. Kedahsyatannya powerful dan dahsyat. Ini orang harus ngerti. Ketika kita terkonek dengan sumber kuasa itu, kuasanya akan mengalir melalui hidupmu. Sehingga Alkitab katakan, orang udah sampai level ini ya, apa saja yang dikerjakan tangannya, Tuhan akan buat berhasil. Karena tujuannya buat nama Tuhan dipermuliakan, bukan buat dirinya sendiri. Orang model kayak ini udah mati terhadap dirinya sendiri, dan dia hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kita lanjutkan lagi di ayat yang ketiga. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbahmu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Kalau engkau ingin bahagia hidupmu, hari ini banyak orang stres, banyak orang gila, banyak orang panik, banyak orang khawatir, banyak orang cemas. Coba dicek. Kalau engkau panik, stres, cemas, bingung, kacau, itu sebenarnya hubungan sama Tuhan benar apa enggak? Saya perhatikan ada orang yang hidupnya panik, histeris, kacau, kepahitan, sakit hati, jengkel, penuh marah, meledak-ledak, gak ada pengendalian diri. Biasanya orang kayak begini nih, orang yang hubungannya dengan Tuhan tidak benar. Orang yang gak mau diam dalam hadiratnya. Kalau orang itu diam di dalam hadirat Tuhan, hidupnya akan bahagia kok. Makanya Alkitab ngomong begini, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu dan terus-menerus memuji engkau, terus-menerus loh. Mungkin kita ini berbahasa roh kebanyakan kalau hari Minggu di gereja, atau ada CG, Connect Group, ada Komsel, ada Family Altar, atau apalah namanya, Family, Cell, dan lain sebagainya. Tapi hari-hari orang jarang nyembah atau orang berbahasa roh. Paulus itu berbahasa roh lebih banyak dari orang yang lain. Harusnya ketika engkau dipenuhi dengan Roh Kudus, ada tandanya berbahasa lidah, pakai bahasa lidahmu itu di mana-mana, setiap hari. Namanya bahasa lidah, bukan kata bahasa lidah, tapi bahasa lidah. Kau ngomong koneksimu dengan Tuhan. Ketika engkau berbahasa roh, berbahasa lidah, engkau tidak berkata-kata dengan manusia, kata kitab Korintus, tapi engkau berkata-kata dengan Allah. Engkau membangun manusia rohmu. Semakin hari kau bangun manusia rohmu, engkau semakin kuat, kokoh, dan teguh. Makanya bahasa roh yang banyak, memuji Tuhan. Pak, saya kan nggak bisa bahasa roh ya, pakai bahasa akal budi, minta hikmat Tuhan, minta urapan Tuhan, dipenuhi Roh Kudus dengan memiliki tanda berbahasa lidah. Kalau kita menyembah dengan bahasa akal budi yang kita mengerti ini terbatas. Mungkin kita berdoa nanti akan diulang-ulang dan membosankan. Kata-katanya diulang-ulang begitu saja. Tapi ketika kita nyembah pakai bahasa roh, berdoa dengan bahasa roh itu tanpa batas. Kita berdoa tanpa batas. Yang ngerti siapa? Manusia roh kita dengan Roh Kudus. Pak, saya nggak bisa menerjemahkan, pakai aja. Saya dulu banyak sekali bahasa roh. Mau tidur, bangun tidur, lagi nyetir di jalan, lagi berdoa, lagi nyembah Tuhan. Bapak Ibu kalau dengerin penyembahan saya seringkali bermazmur dengan bahasa roh. Saya senang sekali nyembah Tuhan dengan bahasa roh. Saya bangun manusia roh saya. Saya bangun terus. Nyembah Tuhan, nyanyi, pujian. Di sisi lain kau bisa diam, duduk dalam kaki Tuhan. Kamu dengerin suara Tuhan. Di sisi lain kamu bisa nyembah, memuji Tuhan. Jangan pernah berhenti. Jangan memuji Tuhan kalau hanya di gereja atau di kebaktian. Tapi hari-hari biasa kamu nggak nyembah Tuhan. Kamu bisa belajar nyembah Tuhan dimanapun. Dalam kondisi suka, dalam kondisi duka, dalam kondisi senang, kondisi diberkati, sembah Tuhan. Kebanyakan orang kalau hatinya senang bisa nyembah Tuhan, bisa memuji Tuhan. Kalau hatinya sedih, isinya marah-marah, jengkel, maki-maki. Sekarang berubah. Dalam kondisi apapun sembah Tuhan. Itu adalah korban yang kita bisa berikan sama Tuhan. Kita itu beri uang itu kan nggak seberapa. Banyakan orang malah pelit lagi kasih persembahan. Coba kasih persembahan dengan ucapan bibir yang penuh syukur, penuh nyanyian. Puji dan sembah Dia. Jangan hanya jadi orang yang mengharapkan pujian dari orang lain, tapi engkau sendiri nggak pernah menyembah Tuhan.
Orang yang menyembah Tuhan pasti hidupnya berbahagia. Karena di ayat yang keempatnya, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu. Diam. Dan yang terus-menerus memuji Engkau. Ayat yang kelimanya, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Kekuatan kita ini Tuhan. Yang membuat kita berhasil Tuhan. Yang membuat kita dipromosi Tuhan. Yang membuat kita sampai di titik hari ini adalah Tuhan. Saya sudah saksikan berkali-kali. Ketika saya nggak bisa jalan, nggak bisa ngapa-ngapain, badan saya lemas, saya ke toilet meski dipapah. Kekuatan Tuhan, benar-benar saya tahu kekuatan hidup saya adalah Tuhan kok. Saya karena nggak punya kekuatan. Bapak Ibu, kalau engkau sudah berada di titik nol, kamu sadar, kamu nggak bisa menyombongkan diri lagi. Kebanggaan yang kamu bangun, kebanggaan yang kamu miliki nggak ada gunanya ketika kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Engkau perlu tahu bahwa kekuatan yang sesungguhnya adalah dari Tuhan. Kekuatan kita ini Tuhan, bukan kekuatan kita. Tapi banyak orang kan mencuri, membanggakan diri, menyombongkan diri, angkuh, keras kepala, belagu, dan lain sebagainya. Justru kita mau jadi orang yang rendah hati. Justru kita mau beri hati kita ini sepenuhnya sama Tuhan. Dedikasikan hidup kita sama Tuhan. Orang yang kenal Tuhan, dia sadar dengan dirinya sendiri, dia tidak bisa menyombongkan diri, dia nggak bisa membanggakan diri, dia tahu sumber kekuatannya adalah Tuhan. Perhatikan ya, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Artinya, mengadakan ziarah ini, melihat jalan-jalan yang selama dilalui oleh nenek moyangnya, perjalanan hidupnya dengan Tuhan. Kita lihat perjalanan bangsa Israel yang hidup bersama Tuhan. Kita lihat perjalanan para imam, para rasul, para nabi-nabi yang jalannya sama Tuhan. Mereka mengalami kekuatan Tuhan. Bapak Ibu juga bisa lihat betapa baiknya selama ini Tuhan kerjakan dalam hidupmu sampai hari ini. Coba lihat perjalanan yang kita lalui selama ini bersama Tuhan. Baiknya luar biasa Tuhan itu. Tuhan tolong kita, Tuhan berkati kita, Tuhan promosi kita, Tuhan sembuhkan kita, Tuhan pulihkan hidup kita, Tuhan sediakan yang terbaik. Lihat kebaikan Tuhan di masa lalu. Kalau hari ini engkau terpuruk, engkau bingung, engkau stres, engkau kacau, lihat kebaikan Tuhan di masa lalu. Engkau akan lihat ke depannya, betapa dahsyatnya Tuhan, betapa powerfulnya Tuhan. Dia Allah yang powerful dan tak pernah meninggalkan kita. Amin. Kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan di masa lalu akan menjadi jaminan masa depan kita. Di masa lalu Tuhan sembuhkan, di masa yang akan datang Tuhan akan sembuhkan dan pulihkan. Di masa lalu Tuhan cukupi dan berkati, di masa ke depan Tuhan akan bawa kita mengalami kelimpahan. Tuhan pernah tolong, di masa yang akan datang Tuhan akan lakukan double porsi. Bayangkan, kalau kita ingat-ingat itu, engkau tidak pernah khawatir, tidak pernah bingung, tidak pernah stres, tapi engkau tenang, relax, dan enjoy. Lihat perjalananmu bersama Tuhan. Akan meneguhkan imanmu, akan membuat engkau semakin hari, semakin tahu betapa baik Tuhan itu. Perhatikan di ayat yang ke-6, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan dan awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama, makin kuat menghadap Allah di Sion. Bayangin, gue pengen diselubungi dengan berkat, diselubungi dengan kasih karunia, diselubungi dengan pertolongan Tuhan, ngalami terobosan, jalan sama Tuhan. Tambah hari hidupmu tambah powerful. Nggak ada ceritanya orang yang dekat dengan Tuhan, kenal dengan Tuhan, hidupnya tambah melarat, tambah menderita, babak belur, kacau, kekurangan, miskin itu tidak ada. Karena Daud pernah berkata, dahulu aku muda, sekarang aku sudah sangat tua dan renta. Aku tidak pernah melihat anak cucunya orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, bangun intimkan dengan Tuhan tentunya. Anak cucunya meminta-minta roti, makan susah, kelaparan miskin itu tidak akan pernah. Kalau engkau pingin anak cucumu dan generasimu di masa yang akan datang mengalami
berkat kelimpahan anugerah dan kemurahan Tuhan. Bangun mulai hari ini kedalaman dimensi dengan Tuhan. Miliki keintiman dengan Tuhan. Engkau akan melihat sesuatu yang ilahi yang Tuhan kerjakan secara ajaib. Amin. Cari pribadi Tuhan, kenalin dia, kejar dia. Engkau akan menemukan hal yang ajaib yang tidak pernah engkau bayangkan. Amin. Tuhan akan bawa perjalananmu, engkau semakin tua, semakin kuat, semakin memiliki hikmat, semakin memiliki pengetahuan, semakin memiliki penguasaan diri, hidupmu jadi berkat di mana-mana. Ketemu orang diberkati. Ngobrol sama orang dilawat Tuhan. Doain orang ngalami mujizat. Pengurapan semakin hari semakin tebal melalui hidupmu. Nah, engkau berjalan dari kekudusan satu kepada kekudusan yang lain. Engkau berjalan dalam perkenanan ilahi dan hidupmu didapatin menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saya berdoa apa yang saya sampaikan hari ini khotbah saya lembut. Dan saya berdoa ini yang saya sampaikan mengubah hatimu yang di dalam. Merubah yang di dalam. Miliki kedalaman keintiman dengan Tuhan. Maka menikmati kedahsyatan keajaiban Tuhan. Hidupmu akan mengalami promosi dan peninggian Tuhan secara ajaib. Tutup matamu, tutup Alkitabmu. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Tuhan, terima kasih. Bahwa terus kami mengalami hubungan yang dalam dengan Engkau. Memiliki kedalaman keintiman dengan Engkau. Sehingga hidup kami diubahkan semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Bahwa kami Tuhan memiliki rasa haus dan lapar dengan Engkau. Berkati setiap orang rajin mendengar firman-Mu. Kami materaikan firman-Mu ini dengan darah anak domba Allah. Firman ini nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan firman. Jadi kehidupan. Kamu berdoa, anugerah dan kemurahan Tuhan melimpah-limpah. Tuhan, kamu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau pulih. Jadi seperti aku doakan dan katakan. Dalam nama Yesus. Anugerah dan kemurahan Tuhan melimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Bagimu pujian, hormat, dan pengagungan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diubahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintai-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love you. We praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede pianaramo ikiri miana nanamo se ikiri bien nanamo so
Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadimu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu. Oh Tuhan, siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bagimu pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Kami merindukan Kau hadir dalam ruangan ini, menjamah kami, memanifestasikan kuasa-Mu. Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di zaman Musa, Engkau buat mukjizat, bahkan Kau menyertai orang Israel, membelah lautan, menjadi tiang awan dan tiang api, memberikan makan kepada orang-orang Israel di padang gurun. Hari ini juga Allah yang tahu setiap detil kami, seluruh kehidupan kami, yang memelihara kami, menjagain kami, memproteksi kami. Kau lihat kerinduan kami, pingin berjumpa dengan Kau secara pribadi, bahwa kami mengenal-Mu secara dalam, mengalami Tuhan secara pribadi, dan hidup kami diubahkan di dalam hadirat. Terima kasih Tuhan. Kami berjanji segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia, dalam nama Yesus. Amin. Tetap berdiri sebentar. Tuhan kita itu baik. Dia akan memenuhi bejana yang kosong. Bejana itu siapa? Kita. Kalau kita memiliki kerinduan akan Tuhan, pingin Tuhan, bukannya sekedar datang ibadah, tapi pingin mengalami Tuhan, sore hari ini Dia akan menjamah Bapak Ibu semuanya. Amin. Tutup matamu, fokus sama Tuhan, lupakan dirimu dan tenggelam di dalam hadirat-Nya. Come breathe upon me. Come breathe upon me, breath of God, breathe upon me. Nikmati hadirat-Nya. Nggak perlu ikut nyanyi, tapi engkau tenggelam dalam hadirat. Dengan lift my hand in surrender. Jesus, I adore.
sekono motapeku naraba sekene mende pekino motopoko. Aku berdoa ada urapan Tuhan turun dalam ruangan ini. Nikmati hadirat Tuhan dalam ruangan ini. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini ngalami Tuhan secara pribadi, ngalami jamahan Tuhan. Roh Kudus, Engkau dihormati dan dikasihi di tempat ini. Aku minta hadirat-Mu semakin kuat seperti gelombang mengalir memenuhi kami dalam ruangan ini. Ikerobo nomo shande biko nomo papi pepiere mente pekiana mata. Ikerebe ko namate ke pesento ko namandere. Inara lama sini miana mo. Ini miana mo se. Ini mikiana mo. Sembadia. Dinamoso. Mengalir kuasa-Mu.
mencintaimu lebih dari segalanya. Roh Kudus berembun di dalam kasih-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat sore hari ini untuk kehadiran-Mu. Roh Kudus, kami mencintai-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Sekarang lihat saja, menikmati hadirat Tuhan kan? Menikmati hadirat Tuhan. Tutup mata, fokus sama Tuhan. Silakan pindah ke sini ibu-ibu. Ini hadiratnya sedang kenceng dalam ruangan ini loh. I feel the anointing dalam ruangan ini. Saya merasakan urapan Tuhan yang kerja dalam ruangan ini. Nikmati. Nikmati. Nikmati itu. Nikmati Tuhan, nikmati Tuhan. Nikmati Tuhan. Jesus. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Hadirat-Mu, terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bagi-Mu segala pujian, hormat dan pengakuan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. mencintaimu.
kuasa-Mu. Buka tanganmu dua-dua. Sementara aku menyanyikan mazmur ini, aku berdoa urapan-Mu turun seperti gelombang mengalir, penuhi orang yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Urapan itu sedang turun dalam ruangan. Semakin kuat urapan itu turun dalam nama Yesus. Jesus name. Go, fill, penuhi setiap orang dalam ruangan ini. Jesus. Nikmati Tuhan, nikmati hadirat-Nya siang hari ini, nikmati hadirat-Nya, nikmati hadirat-Nya, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu. Saya mau hitung 1 sampai 3. Siap-siap. Pada hitungan ketiga ada kuasa Allah turun dalam hidupmu. Nikmati hadirat-Nya. Siap-siap saja kuasanya turun menjamahmu. 1. Ada seperti api turun dari atas kepalamu.
mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu. Dari hati kami mengalir penyembahan, dari hati kami mengalir Mazmur. Jesus, Jesus. Minta roh hikmat wahyu turun di atas kami siang hari ini. Singkapkan kebenaran-Mu, singkapkan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Jesus. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih. We thank you. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Permuliakan nama Yesus yang hari ini, buat firman-Nya begitu hidup, dan ubah kami dalam hadirat-Mu, ubah kami dalam hadirat-Mu sendiri. Kami minta Engkau tetap tinggal di antara kami, dalam nama Yesus. Silahkan duduk. Menyembah Tuhan artinya memberi hidup sama Tuhan. Bukan mulutnya yang ngomong, tapi hatimu yang diberikan sama Tuhan. Ketika hatimu diberikan sama Tuhan, dan Tuhan dapatin kelakuan, sikap, dan tindakanmu serta perbuatanmu menyenangkan hatinya. Nah, ketika kau nyembah Tuhan, Tuhan hadir, Dia akan merubah hidupmu. Saya suka nyembah ini, kencengin. Saya ngomong sesuatu tapi kayaknya meski berubah. Banyak hal yang saya mau ajarkan, tapi Tuhan suruh ngomong yang lain. Penyembahan ternyata bukan hanya sekedar bicara tentang bahasa roh, bukan sekedar ngomong yang teriak-teriak kenceng-kenceng atau main musik jago, tapi beri yang di dalam hatimu untuk Tuhan, lebih dari apapun. Ternyata kalau kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan, kita nempelnya sama Tuhan. Waktu nyembah begini, Tuhan disenangkan dengan penyembahanmu dan nyanyianmu. Tanpa kita nggak sadarin, kadang Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Kalau ketika Tuhan hadir dalam penyembahan kita, kuasanya begitu powerful dan dahsyat. Amin. Ini kan hadiratnya masih tebel kan ya? Iya. Iya. Mas di belakang rasain hadirat Tuhan masih. Kayaknya Tuhan masih ingin disembah. Tutup matamu aja, kita nikmatin hadirat. Naralamaya, naralamu, sinanamore.
dipuji, Engkau ditinggikan. Lihat orang-orang ini menyembah-Mu. Oh Yesus, mulai bangun keintimanmu dengan Tuhan. Dia hadir dalam ruangan ini. We thank you. I feel. We thank you. Silakan duduk. Bapak Ibu, perkara rohani itu paralel dengan perkara jasmani. Kalau kita menang secara rohani, kita akan menang secara jasmani. Kalau kita menjadi manusia rohani, karaktermu pasti berubah. Mulutmu berubah. Tidak mungkin kita rajin nyembah, tidak mungkin kita ngaku cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan. Tapi kita memiliki karakter daging, buruk, jelek, benceno, jadi batu sandungan. Karena yang kita sembah adalah Tuhan. Karena sebelum kita nyembah, kita harus beresin hati kita dahulu. Ini harus jadi korban dulu. Sebelum pelayanan, hidupmu harus dipersembahkan di atas mezbah Tuhan. Sebelum jadi hamba Tuhan, meski mati daging, pikul salib, sangkal diri. Kalau enggak daging, nanti pelayanannya bisa khotbah, bisa nyanyi, bisa nyembah, bisa main musik, bisa jadi apapun juga. Tapi kalau lahirnya dari daging, itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Masalahnya yang tahu hati kita itu diri kita sendiri dengan Tuhan. Orang lain tidak tahu. Pasangan hidup lu tidak tahu. Yang tahu adalah engkau dengan Roh Kudus. Makanya sebelum datang kepada Tuhan, sebelum datang ibadah, nyembah dulu di hadapan Tuhan. Beri korban hidupmu dulu. Izinkan Tuhan menyelidiki sampai kedalaman batin kita. Kalau hal yang busuk, jahat, motivasi jahat, kelakuan buruk, kita bisa datang ibadah, tapi kalau kita memiliki sikap dan kelakuan yang buruk, tidak berkenan di hadapan Tuhan, buat apa? Manusia suka menutupin yang di dalam ini dengan sikap yang di luar. Di luar kelihatannya rohani, kelihatannya hebat, bagus dan luar biasa. Tapi kalau yang di dalam ini tidak didapatin berkenan di hadapan Tuhan, hidupmu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita kejar hari ini adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan suatu hari kita akan didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Kalau kita didapat menjadi orang kesayangan Tuhan, apa saja yang kamu butuhkan, apa saja yang kamu perlukan, tidak perlu minta, Tuhan cukupin kok. Seorang bapak yang baik, dia tahu kebutuhan anak-anaknya. Seorang mama yang baik tahu kebutuhan anak-anaknya. Betul nggak ibu-ibu yang di belakangnya? Kalau anakmu punya kebutuhan, pasti dicukupin kan? Kadang dia nggak minta pun, dia pasti dikasih. Bayangkan Allah kita Allah yang perkasa, Allah yang baik dan luar biasa. Oh, kita sendiri aja sering kurang ajar, Tuhan tetap baik kok. Seringkali kita nggak peduli dengan Tuhan, kita cuek dengan Tuhan. Tuhan tetap baik.
Bayangan kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Hatimu diberikan sama Tuhan sampai kedalaman batinmu. Makanya setiap hari kita mesti ngomong, nih Tuhan, cek sampai kedalaman hatiku. Koreksi. Harus diizinkan Roh Kudus mengkoreksi sampai kedalaman batin ini loh. Karena orang Kristen tuh seringkali palsu. Tapi hari ini kita mau beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Tahu gak kita waktu kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan? Waktu kita nyembah, Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Betul nggak? Roh Kudus adalah roh yang kudus, roh yang suci. Dia tidak bisa bersatu dengan pribadi yang kotor dan najis. Bagaimana kita ingin menghadirkan Tuhan dalam penyembahan kita, dalam pelayanan kita, sedang mulut kita jahat, hati kita busuk, motivasinya jahat, tidak berkenan di hadapan. Datang. Tapi kalau hati kita ini belajar, proses by proses nih, hari demi hari ini, setiap hari, ketika Bapak Ibu dengar khotbah seperti ini, kan mengkorek sampai kedalaman batinmu. Ini khotbah kan tidak enak, keras lagi. Tahu Peter Guntur pasti khotbahnya keras, nggak ngomong manis. Saya nggak mau kasih gula-gula khotbah yang manis-manis, nanti Bapak Ibu semuanya kena diabetes rohani loh. Penyakitan secara rohani. Saya kasih stik dan daging supaya engkau bertumbuh kuat di dalam Kristus dan didapati menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, nyenengin hati Tuhan. Bukan menang secara rohani saja, secara jasmani pun engkau punya jadi orang-orang yang skillful, berhasil di bidangmu. Jadi ibu rumah tangga yang berhasil, jadi businessman, businesswoman yang berhasil. Kerjain apa-apa berhasil, karena kalau orang disertain Tuhan, apa saja yang dikerjakan tanganmu Tuhan akan bikin berhasil. Tidak mungkin ikut Tuhan itu nggak bikin berhasil. Ada yang salah kalau hidup kita nggak ngalami peningkatan. Masa dari tahun ke tahun tetap sama? Yang tidak berubah itu Yesus. Kita harus berubah dari kemuliaan kepada kemuliaan, dan kemuliaan itu semakin besar. Orang bisa melihat kemuliaan yang manifestasi melalui hidup kita. Amin. Tuhan mau seperti itu. Bukan duduk di gereja ditumpangi tangan pendeta, diuyak-uyak kepalamu, terus hidupmu ingin berubah sampai gigimu rontok semua, nggak akan berubah. Dengerin baik-baik, sebentar lagi kita selesai. Belajar bergantung sama Tuhan. Jangan menjadi orang yang berjalan semau kita sendiri, bertindak seenak perut kita sendiri. Sekarang kita mau libatkan Tuhan dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Pengharapan kita adalah Tuhan sendiri. Bapak Ibu, tidak ada tempat yang nyaman selain kita duduk diam di dalam hadirat-Nya. Di kitab Mazmur 91, orang yang duduk diam dalam naungan yang maha tinggi, artinya orang yang duduk bergaul dengan Tuhan, itu adalah tempat yang paling aman, tempat di mana Allah ada. Di mana itu? Dalam hadirat Tuhan. Waktu Bapak Ibu tadi nyembah, Bapak Ibu kan lupa dengan dirimu kan? Engkau nggak peduli dengan dirimu, kamu hanya fokus sama Tuhan, benar nggak? Benar? Lakukan itu di kamar doamu setiap hari. Jangan pikirin sakit penyakit, Ibu. Pikirin Tuhan, rindukan Tuhan lebih dari apapun. Dia Allah yang akan berperkara. Sekarang bagian kita hanya tinggal di dalam hadirat-Nya. Kalau tinggal di dalam hadirat Tuhan, di tempat tersembunyi, dalam terjemahan bahasa Inggris itu, di tempat tersembunyi di mana Allah ada, setan gak bisa sentuh kita, setan gak bisa jamah kita. Setan bisa menjamah, menyentuh kita kalau ada dosa dan pelanggaran. Kita mesti minta ampun sama Tuhan. Kalau kita tinggal dalam hadirat-Nya, dilindungi Tuhan. Kutuk mantra, sakit penyakit di kitab Mazmur 91, penyakit sampar pun tidak akan bisa menyentuh kita, karena kita dalam lindungan Tuhan, diproteksi Tuhan, dijagain Tuhan. Tempat tersembunyi letaknya di dalam hadirat Tuhan. Hanya simpel kalau dalam hadirat Tuhan. Bangkit berdiri sama-sama. Pengen tiba-tiba berubah kan dalam hadirat Tuhan kan? I just want to praise you. I just
want to praise you and lift. Tutup matamu. My hands and say I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, Most High. Sekarang buka matanya. Waktu kita nyanyi tadi, I just want to praise you tadi, ibu tutup mata, bapak tutup mata, kamu lupakan dengan dirimu. Bahkan kamu nggak tahu kalau lagi duduk di sini kan? Benar kan? Lagi berdiri di sini. Kita ulangi lagi. Ajarin masuk dalam hadirat. Tutup matanya. I just want to praise you and lift my hands and say I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, Most High. Sekarang buka matanya sebentar. Tadi waktu kamu tutup mata, kamu lupa dengan dirimu sendiri. Kamu bahkan lupa kalau ada di tempat ini. Fokusmu sama Tuhan. Dan itu harus dilakukan setiap hari di tempat tidur kita, di kamar kita. Pak, saya nggak bisa nyanyi. Pak, saya nggak bisa nyembah. Cari di YouTube lagunya Terry McAlmont, lagunya penyembahan Benny Hinn. Dengerin sambil nyembah Tuhan. Setiap hari lakukan seperti itu. Nanti tambah hari Bapak Ibu akan dibawa semakin dekat dengan Tuhan. Tiba-tiba bisa nyembah Tuhan, nyembah Tuhan, nyembah Tuhan. Di tempat penyembahan itu, di mana di situ adalah ada hadirat Tuhan, tempat paling aman, tempat di mana Tuhan sanggup buat mujizat. Namanya ruang perubahan nasib. Katakan ruang perubahan nasib. Di dalam doa, dalam hadirat Tuhan. Ketika kita ketemu Tuhan dalam hadiratnya, kita bisa berubah, masa depan kita berubah. Amin. Tuhan kita begitu powerful dan dahsyat. Dia sampai hari ini sanggup buat mujizat. Hanya serahin hatimu sampai hari ini sama Tuhan. Serahkan hatimu sepenuhnya sama Tuhan. Ikutin doa saya. Bapa, dalam nama Yesus, mulai hari ini aku mau berikan hatiku, pikiranku, perasaanku, keputusanku untuk nyenengin Engkau. Hidupku untuk membuat Engkau dimuliakan, ditinggikan. Ajar aku Roh Kudus, pimpin aku Roh Kudus, berikan kemampuan untuk aku kau dapati menyenangkan hatimu. Amin. Sekarang tutup matamu, saya berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Beracara terus, Tuhan beracara, Tuhan berbicara. Engkau sendiri yang bawa dia semakin hari semakin mencintai dan mengasihi Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami padamu Tuhan. Kau saja
Terima kasih Tuhan, bagimu hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang makmur. Hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang ikut ibadah ini diberkati Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Diberikan damai sejahtera, kesembuhan, mujizat. Tuhan sendiri beracara, Tuhan sendiri pakai, Tuhan sendiri promosi, Tuhan sendiri bawa naik level. Semakin hari mengalami peninggian yang datangnya dari Tuhan. Hamba-Mu berdoa, semua orang yang dalam ruangan ini diberikan umur panjang, damai sejahtera dan sukacita. Dan anak cucunya diberkati Tuhan, mantunya diberkati Tuhan, besannya diberkati Tuhan, bisnis usahanya diberkati Tuhan. Dan pakai orang-orang ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus yang sangat-sangat diberkati Tuhan, katakan amin 2 kali yang kenceng.